Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai pelajaran, yaitu pembelajaran pertama, mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul hurufnya. Tapi mari kita awali kegiatan kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ada beberapa langkah dalam menulis huruf hijaiyah bersambung. Langkah yang pertama, bentuk kepalanya. Kita dapat mengenali huruf hijaiyah hanya dengan melihat kepalanya. Perhatikan huruf berikut dan perhatikan bentuk kepalanya. Contohnya, langkah yang kedua, kanan yes, kiri no. Maksudnya, huruf yang bisa disambung dengan huruf yang ada di sebelah kanannya saja, dan tidak bisa disambung dengan huruf yang di sebelah kirinya. Contoh, huruf yang dimaksud adalah huruf alif, dal, zal, za, dan waw. Contoh, kharaja. Apabila disambung, maka kharaja huruf ro hanya bisa disambung dengan huruf yang ada di kanannya, sedangkan yang di sebelah kiri dia tidak dapat disambung. Contoh yang kedua, langkah yang ketiga, pindah titik, ganti nama. Maksudnya, huruf yang punya tubuh sama ketika di awal dan di tengah, yang membedakan hanya jumlah titiknya saja. Huruf yang dimaksud adalah huruf ba, ta, sa, nun, dan ya. Perhatikan contoh berikut. Huruf ba, huruf ta, huruf sa, dan huruf nun. Yang terakhir, huruf ya. Langkah yang keempat, beda tempat, beda bentuk. Maksudnya, di sini huruf H akan berbeda ketika di awal kata, di tengah, atau di akhir kata. Contoh, hamasa. Jika di depan, maka bentuknya seperti ini. Contoh H yang di tengah, sahaja. Maka bentuknya akan berbeda jika dia ada di tengah. Apabila di akhir, maka bentuknya akan berbeda lagi. Langkah yang kelima, seperti leher angsa. Huruf kaf, jika ditulis di awal dan di tengah, akan berubah seperti leher angsa. Tetapi jika di akhir, maka dia akan kembali seperti bentuk semula.
Perhatikan contoh berikut. Huruf kaf berada di depan kutiba, maka bentuknya akan menjadi seperti leher angsa. Jika di tengah, dan di akhir. Langkah keenam, seperti huruf I. Huruf lam jika ditulis di awal dan di tengah akan berubah seperti huruf I atau huruf 1, dan apabila di akhir akan kembali seperti bentuk semula. Contoh berikut ini. Lam berada di depan, maka bentuknya adalah seperti ini. Lam di tengah, lam di akhir. Langkah ketujuh, seperti kepala pancing. Huruf mim jika ditulis baik di awal, di tengah maupun di akhir akan menjadi seperti kepala pancing. Perhatikan contoh berikut ini. Huruf mim berada di depan malaka, maka huruf mimnya apabila di depan maka ditulis seperti kepala pancing. Ketika di tengah, ketika di akhir. Langkah yang ke-8, seperti ombak. Huruf ain, ghain jika ditulis di awal, di tengah atau di akhir, maka bentuknya akan seperti ombak. Perhatikan. Contoh berikut ini. Huruf ain ada di tengah, di depan, dan huruf ghain di tengah. Langkah yang ke-9, bentuk tetap. Huruf to dan dha dimanapun tempatnya bentuknya sama saja. Perhatikan berikut ini. Contohnya, to ada di depan, dha ada di belakang. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.